rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan menjelang siang tanggal berapa aja tuh? Boleh pakai mic itu enggak? Tanggal 6 Maret ya? 5 Rajab itu tanggal berapa? Rajabnya tanggal berapa ya? Udah hitungan hari kita mau bulan puasa ya, sudah tanggal 20-an. Alhamdulillah, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SD Kampung Bambu 2. Saya bisa duduk bersama Ibu Bapak sekalian atas undangan Bapak Darwin. Alhamdulillah komunikasi kita masih berjalan dan tidak pernah akan terputus. Puji dan syukur yang kedua kalinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dengan ibadah dan takbir Allah. Tanggal 5 jam 9 dari jam 8 saya kesini lewat 10 menit. Alhamdulillah saya ditakdirkan ada di Kampung Bambu 2. Karena kalau di sekolah saya ngajar lagi PTS, karena kalau saya pegang Al-Quran khusus, jadi metode ummi namanya, sebagai koordinator. Jadi yang mengatur berjalannya pembelajaran Al-Quran di SD Pajang Islami 82 saya. Sudah jalan 3 tahun dari saya di sini. 6 tahun yang lalu saya di Kampung Bambu 2 bersama Ibu Bapak. Yang belum kenal saya, nama saya Yani Mulyadi, asli orang Sukabumi. Tinggal di sini 2012 ya. Setelah menikah 1 minggu saya langsung sini. Saya ralat sebentar, di undangan itu ada SPDI. Mohon maaf. Saya ambil jurusannya SH, Sarjana Hukum Agama. Jadi sebenarnya belum lulus, lagi proposal. Mohon doa sama Ibu Bapak, mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk menyelesaikan sarjana atau S1 ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat dan para tabi'in, juga pengikutnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat Utsman yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak sekalian, ini saya kasih hadiah untuk hari ini. Di belakangnya ada doa khusus, doa di masa pandemi. Ada istighfar juga. Kita baca istighfar dulu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Baik, Asmaul Husna. Doa dengan Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan ya, atau tidak pernah tidak dikabulkan. Ini biasanya di Jawa artinya nada ini saya dulu belajar di Padalarang Bandung dengan teman saya di pesantren Al-Quran. Bismillahi badana alhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu
Baik ibu bapak sekalian, di belakangnya ada doa khusus COVID-19 dari doa Rajab ya. Kalau doa Rajab biasa insya Allah ibu hafal. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa fir lana ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim sallimna wal muslimin minal virus COVID-19 ya Latifu ya Syafi' ya Hafidhu ya Kafi ighfar lana wal mu'minin minal virus COVID-19. Amin ya Rabbal alamin. Silakan diamalkan ya. Mudah-mudahan tadi doa dari Pak Karim juga bisa semua COVID-19 atau virus COVID-19 ini segera berakhir dan jangan diganti dengan virus lain ya. Alhamdulillah di hari kemarin saya sudah bermitra untuk divaksin baru sekali, nanti tanggal 18 vaksin yang kedua. Saya pasang di status, banyak yang nanya sakit enggak? Gimana rasanya habis vaksin? Biasa aja. Yang penting sehat. Karena ikhtiar ya, ikhtiar untuk kesembuhan atau kesehatan kita semua. Kalaupun ada berita yang tidak sesuai atau hoax, itu perlu dicari kevalidannya atau kebenarannya. Ibu bapak yang saya muliakan, terutama bapak kepala sekolah SD Kampung Bambu 2 yang hari ini mungkin beliau ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat semua, Kampung Bambu 2 juga maju terus ya, sukses. Alhamdulillah sudah ada bangunan ini musola warnanya hijau lagi ya. Kalau hijau itu menyejukkan mata, insya Allah. Selain menyejukkan mata, hati pun jadi sejuk kalau duduk dan i'tikaf di masjid. Hari ini, insya Allah saya akan menguraikan atau kita sama-sama belajar materi yang saya kaji dari 3 kitab yang saya kumpulkan. Kitab Mau'izatul Mu'minin, kitab Irsyadul Ibad, dan kitab Nashihul Ibad. Tidak lepas dari profesi kita semua, termasuk saya juga sebagai pengingat saja dan penguat juga untuk motivasi kita menjadi guru ya, atau kita bahasakan kalau jadi guru itu berarti punya ilmu. Nah, ilmu ini yang akan membawa kita bahagia. Nanti kita bahas faidah yang termasuk di dalam ilmu itu sendiri yang Allah cantumkan di dalam surat atau ayat Al-Quran. Silakan ibu bapak di awal pertemuan ini buka surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ untuk motivasi kita sebagai orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu seperti apa nanti keuntungan atau berkah yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya akan bahas keterkaitan ilmu, ikhlas dan syukur. Karena dengan ilmu manusia akan mulia, dengan kemuliaan tentunya harus dikaitkan dengan ikhlas. Kemudian setelah ikhlas baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka suratnya Al-Mujadalah ayat 11. Ya, sebagai perkenalan ya, saya di SD Badar Islami di Kelapa 2 mengajar Al-Quran, tapi cuma 1 sesi karena saya koordinator, seharusnya tidak mengajar. Saya perkenalkan untuk nadanya, nanti boleh ibu ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
qori ya, yang qori itu nada yang ketiga, nada rendah tinggi. Nah, kita lihat artinya. Nanti di situ di ayat itu ada yang kita garis bawahi, kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tadi di awal saya bacakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali Allah perkenalkan itu ilmu, ya. Yang Allah perkenalkan ini apa namanya, yang ini namanya apa, dan lain sebagainya. Diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui satu apapun yang ada di dunia ini. Kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak tahu apa-apa, kemudian Allah perkenalkan dengan jalan ibu kita. Makanya ketika orang tua kita ngajarin tidak banyak apa yang penjelasan. Orang tua kita langsung ngasih ini sendok, ini buku, ini kue, ini HP, ini dan lain sebagainya. Ya, memudahkan untuk mencerna kita semua sebagai anak yang baru dilahirkan untuk mengenal sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, kemudian di sini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kita sebagai orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Sebetulnya ayat ini harus kita ingat selalu ketika kita mau ngajari anak-anak, ketika kita mau ngajar, ya, baik online ataupun offline. Yang ayat ini diingat-ingat supaya ada motivasi. Kelelahan yang kita rasakan di saat pandemi cukup lumayan. 1 tahun sudah berlalu COVID-19 ini, kita belajar online. Saya belajar online di depan laptop terus tuh. 1 tahun ini Zoom meeting, tidak pernah jarang saya melakukan PN atau voice note. Karena Al-Quran, ngajarin Al-Quran gimana mau PN, mau voice note. Makanya selalu hadir dalam Zoom meeting. Ini setiap hari 1 jam. Kita ada sesi 3 jam berarti di depan laptop, 15 menit yang istirahat, 3 jam itu di depan laptop dengan anak-anak. Ya. Kita bisa rasakan, kita saja yang ngajar sudah jenuh, apalagi anak-anak yang ada di rumah. Apalagi kalau orang tuanya tidak ada, tidak mengontrol atau tidak membimbing, ya, sendirian semaunya dia kan. Ada anak yang saat belajar itu anak-anak HP-nya di mana, dianya di mana, kameranya dimatiin, dianya main game misalkan. Nah, itu kasus-kasus seperti ini di masa pandemi belajar ini sungguh luar biasa. Tapi ada hikmah nanti, ada hikmah yang harus kita petik lebih daripada hal itu, ya, lebih daripada itu. Makanya ketika kita mengingat ayat ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita itu orang pilihan Allah yang dimuliakan sebagai guru, sebagai pengajar, yang Allah titipkan ilmu walaupun sedikit. Karena Allah bagikan ilmu itu tidak banyak dari setiap orang. Ada yang ahli di matematika, ada yang ahli di bidang fisika, ada yang ahli di bidang Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian-bagian seperti itu Allah kasih sedikit-sedikit. Ya, tidak semuanya orang misalkan jago matematika, jago fisika, jago bisnis, jago dan lain sebagainya. Semua diborong tidak ada. Jadi bagiannya cuma satu persatu. Adapun mungkin paling banyak 3, ya, profesi, jadi pebisnis, guru, dan apa misalkan. Ya, jadi sedikit demi sedikit. Tapi yang menjadi sorotan kita di ayat ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah berikan derajat kemuliaan. Tidak hanya di depan manusia, tidak hanya di depan manusia, di depan malaikat Allah akan umumkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia karena mereka punya ilmu, kemudian mereka amalkan, mereka bagikan. Ya. Kemudian ada di hadis Rasulullah SAW, "Utlubul ilma walau bis-sin." Carilah, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nih, hadis ini menyuruh kita dari Nabi SAW, kok nyarinya ke negeri Cina ya?
Berarti ada apa nih dengan Cina? Nah, nanti bisa diteliti. Di situ kok menyuruh kita walaupun itu, kalaupun kalimatnya walaupun mencari ilmu harus ke negeri Cina. Gitu. Berarti kalau di Indonesia sudah tidak ada, kita harus lari ke Cina. Ini ilmu fisika tidak ada lagi nih di Indonesia ahlinya. Berarti kita harus pergi ke negeri Cina misalnya, atau ke negeri lain yang memang di situ ada orang yang ahli di bidangnya. Nah, derajat ini Allah berikan kepada ibu bapak sekalian yang hari ini memang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu itu harus kita transfer kepada anak didik atau siswa-siswi kita. Makanya nanti apa terkaitan dengan ikhlas dan syukur setelah kita punya ilmu. Nah, alasan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, pertama itu menjadi asas ibadah. Ya, orang kalau jualan apa namanya, bala-bala, bakwan. Kalau orang jualan bakwan tak tahu ilmunya, kira-kira laku nggak? Nggak laku. Yang ada terbuang dan sia-sia. Pengen untung ya malah jadi rugi. Ya, beli terigu, beli bahan-bahannya sudah habis 50.000 tapi tidak terjual. Tapi kalau tahu cara ilmunya, tahu cara bikin bakwan yang bagus, bakwan yang enak, bakwan yang bisa terjual laris, insya Allah akan mendapatkan untung yang besar. Begitupun ilmu, asas ibadah. Kalau kita tahu ilmu tentang sholat, maka sholat kita akan berkualitas, tidak hanya berkuantitas. Ya, Allah tidak menginginkan kita banyaknya ibadah tetapi tidak berkualitas. Tapi kualitas yang Allah tentukan, yang Allah inginkan, walaupun sedikit, sholat kita, sholat duha misal, sholat duha di pagi hari jam 7 kira-kira cuma 2 rakaat, tapi kualitasnya bagus, ya, kualitasnya bagus, rutin, istiqomah, continue, tidak hanya sekedar 1 kali. Kadang kita pas semangat ibadah itu 1 hari 8 rakaat, besoknya tinggal 2, besoknya lagi enggak. Nah, karena malas. Nah, jadi kalau tahu ilmunya, maka ibadah kita akan berkualitas. Baca Quran, zikir dan lain sebagainya, segala apapun yang berbentuk ilmu kita amalkan. Kalau tahu ilmunya akan berkualitas. Ya. Yang kedua, sumber kebaikan. Tentu kalau kita punya ilmu, ya, menjadi kebaikan yang akan kita raih. Kita punya uang sedikit, tapi kita berikan misalkan cuma 500 perak sama musafir, ketika ada musafir kita berikan. Tapi kalau ini dari sumber kebaikan, maka kebaikan itu akan diberikan pula kepada kita. Kayak kita pantulin bola. Bola itu kita pantulin baliknya ke siapa? Ke kita, ya. Kalau kita punya ilmu, transferin ke anak-anak, nanti setelah di masa depan anak-anak itu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi presiden bahkan mungkin, ya. Ketemu kita di jalan, ketemu kita di rumah sakit, ketemu kita di Istana Merdeka misalkan, di Istana Kepresidenan, ada anak kita yang jadi bagian daripada kepemerintahan misalnya, ya. Nah, tadinya apa, ilmu yang kita transfer walaupun sedikit tapi bermanfaat buat anak ini, sehingga anak ini berhasil dan sukses menjadi manusia, ya. Yang jadi dokter, cita-cita sukses jadi dokter. Dulu belajar sama siapa? Sama Bu Anu. Di mana sekolah yang Kampung Bambu 2? Yang dibawa nama gurunya, yang dibawa nama sekolahnya. Ya, tidak lantas mereka akan melupakan begitu saja, karena memori dan kenangan mereka akan tetap tersimpan di dalam otaknya. Mengenang bagaimana belajar sama Bu Anu, bagaimana belajar sama Bu Anu. Pasti akan guru ini galak ya, guru ini baik ya, guru ini berkesan, ngajarnya enak gitu ya. Nah, tanda kutip nih, kalau ngajarnya enak itu kayak gimana sih kalau anak-anak? Guru yang pintar itu kan bukan guru yang pintar, tapi guru yang bisa memintarkan. Guru yang paham adalah guru yang boleh memberikan kepahaman sama anaknya. Ada anak cuma 40 satu kelas atau 20, 30. Satu dari sekian banyak soal atau latihan atau materi yang kita berikan, hanya beberapa atau bahkan sebagian yang tahu, hanya sebagian yang paham. Tapi dengan kesabaran kita melatih, mengajar materi yang kita sampaikan sedikit demi sedikit akan paham.
apa? Guru yang baik tidak hanya sekedar dia memberikan kebaikan, tetapi selalu dikaitkan dengan mencantumkan setiap doanya anak-anak yang tercintanya. Ya Allah, berikan kepemahaman untuk anak-anakku yang memang kurang Pak. Itu selalu. Jadi jangan pernah ibu lewatkan dalam doa ibu anak murid kita, siswa-siswi kita yang kita ajarkan, doakan supaya mereka itu cerdas, supaya mereka itu diberikan kepahaman. Nah, kalau sudah menjadi sumber kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Apa buktinya? Ada dokter murid kita ke rumah sakit, tahunya ketemu sama anak, dulu ibu yang ngajar saya di kelas 2 di Kampung Bambu 2, itu mau kemana? Pelayanannya sudah beda, ya, pelayanannya sudah beda. Berarti itu sumber kebaikan mengarah atau berbalik kepada kita semua. Kemudian ketiga, penangkal dari keburukan dan musibah. Ini ilmu, ya, punya ilmu sedikit demi sedikit, tapi bisa menangkal keburukan dan musibah. Bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Kalau kita di jalan yang salah akan kembali lagi ke jalan yang lurus. Itu sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang berilmu akan selalu diberikan maghfirah, selalu diberikan hidayah, ya, tidak lantas dia kecebur. Santri bu, seburuk-buruknya atau sebandel-bandelnya santri, kalau sholat gak pernah ditinggalin, ya. Anak seburuk apapun atau sebengal, ya, bahasa Sundanya bengal apapun, tapi kalau dia sudah pernah belajar ilmu, dibekali ilmu, tentunya ilmu agama, ya, dia pasti tidak akan pernah berani meninggalkan sholat. Anak kita, didikan kita. Jangan dilupakan ketika kita jadi guru, jangan hanya perhatiannya kepada siswa-siswi saja, tapi anak kita juga penting kita perhatikan, ya. Tentunya dalam ilmu agamanya pelan-pelan kita nasihati dan pelan-pelan kita pelan-pelan kita berikan pemahaman bagaimana yang ini, bagaimana yang itu, ya. Nah, yang terakhir, nah ini adalah pusat daripada ilmu yang kita miliki, merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bahasa di Quran, ittaqillah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nomor keempat yang menjadi sorotan, ya, pusat daripada Allah mengangkat derajat setiap manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dua janji Allah yang diberikan kepada orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan di dalam hidupnya. Wa man ismul mausul yadullu alal amni. Mannya itu menunjukkan khitabnya kepada seluruh manusia, tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya orang sukses dan kiai atau ustaz, tapi semua. Barang siapa yang bisa dia bertakwa dengan konsisten, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Kalau ibu bapak sekalian di rumah tangga ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, di sekolah ada masalah dengan orang tua, di tempat bisnis, di kantor ada masalah yang belum selesai, bukan kita kurang pintar, bukan kita kurang kaya atau misalkan kurang apapun, tapi mungkin ada yang salah dengan cara takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhraja adalah isim nakirah, isim yang bersifat umum. Makanya setiap permasalahan apapun, ya, kuncinya ketika kita punya masalah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adukan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang tidak pernah tersangka, tidak pernah disangka. Rezeki itu dari mana datangnya? Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dalam Al-Qur'an dibagi dua. Yang pertama, Allah berikan sifat umum, ya, rezeki itu lewat ikhtiar. Ibu bapak sekalian menjadi guru, ikhtiar untuk menjemput rezeki Allah dengan cara mengajar. Ada yang lebih spesial, tidak ikhtiar dan tidak apapun, tapi dia menikmati rezeki yang Allah berikan, ya. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang beribadah.
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sungguh luar biasa ketika ilmu sebagai pusat kita, kemudian dari ilmu itu faidah yang kita dapatkan dalam hati merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh permasalahan rezeki yang kita harapkan dari Allah tentunya Allah hantarkan untuk bisa dinikmati. Ya, ada kisah dalam kisah Quran dan Nasihin, ada 4 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Nanti mereka berebutan yang mana yang duluan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk mengadili ini mana nih yang pertama dia masuk surga. Yang pertama orang yang haji mabrur, yang kedua adalah orang yang kaya dan dermawan, yang ketiga adalah mujahid, dan yang keempat orang yang berilmu. Di keempat ini ya, nanti di depan pintu surga mereka akan berebutan. Kalau kita nih, kalau dalam antrian dapatin sembako misalkan orang-orang kan suka berebutan, saya dulu gitu ya. Nah ini juga sama nih, kata orang haji mabrur, saya yang berhak masuk surga duluan karena saya sudah haji, ya. Nah boleh sombong nanti di sana, ya. Sombong itu kalau di dunia tidak boleh karena itu akan menghapuskan semua amalan. Tapi kalau di sana karena sudah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya kata orang yang haji mabrur ini, saya kan sudah haji, saya lah yang duluan lebih mulia masuk surga, ya. Kemudian Allah adili dengan malaikat Jibril ini, mana yang duluan? Ditanya sama malaikat, kamu tahu ilmu haji dari siapa? Dari Anu, dari Ustadz Anu. Berarti kan dari ilmu, ya, dari orang yang berilmu. Akhirnya nanti dulu, kamu jangan dulu masuk, dahuluin guru kamu. Kamu ke belakang dulu, nanti guru kamu dulu yang masuk surga. Kemudian setelah itu yang kedua, orang mujahid juga sama, ditanya, kamu kenapa bisa pengen masuk duluan ke surga? Saya kan mujahid, saya membela agama aku mati-matian, nyawa saya hilang, ya. Tapi kamu mau tahu dari mana kamu kalau orang mujahid itu bakal masuk surga? Ya dari guru saya. Nah lagi-lagi orang yang berilmu. Akhirnya ya wis, nanti dulu, jangan dulu masuk duluan sebelum guru kamu yang kasih tahu bahwa orang mujahid bisa masuk surga. Yang terakhir orang dermawan, orang kaya tapi dermawan, banyak duit tapi pintar atau gemar bersedekah. Nah, ini juga sama nih, dari mana kamu dapat kabar informasi kalau orang yang suka ngasih sedekah dapat atau bisa masuk surga duluan tanpa hisab? Ya dari orang guru saya itu dulu ngajarin waktu di majelis taklim bahwa orang yang bersedekah, orang yang kaya tapi dermawan, Allah akan angkat derajat dan Allah masukkan surga tanpa hisab. Nah akhirnya sama, kamu juga dari siapa? Tahunya dari orang yang berilmu. Ditanyalah orang yang berilmu ini, kamu silakan masuk duluan karena mereka tahu hal ini dari orang yang berilmu. Tapi bagaimana jawaban orang yang berilmu? Tidak seperti orang yang tadi 3 tadi. Orang yang berilmu jawabannya sungguh luar biasa dengan ketawaduan. Saya dulu bisa dapatkan ilmu, saya dulu bisa pesantren gara-gara orang yang kaya itu membiayai saya ke pesantren, dibeliin kitab, dibeliin uang jajan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mempersilakanlah orang yang berilmu itu kepada orang-orang yang kaya yang dermawan. Tapi akhirnya semua bisa masuk surga tanpa hisab, dan memang itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah ya kemuliaan orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu, dari segi bicaranya, dari sikapnya, dari perbuatannya, bahkan dari hatinya. Orang yang berilmu itu akan beda dengan orang yang tanpa ilmu. Nah, puncak keilmuan seseorang, ya, ilmu yang kita miliki hari ini adalah bisa kita amalkan dalam keseharian. Ya, bisa tahu alif, kita baca Al-Quran. Bisa tahu asmaul husna, kita amalkan dalam doa. Bisa membaca dan mengikuti apa itu, bisa kita amalkan dalam keseharian, dan yang itu semua akan menumbuhkan sumber kebaikan, menjadi asas ibadah. Bahkan yang terakhir tadi, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mau berbuat sesuatu karena didasari dengan ilmu yang ada pada dirinya,
maka dia akan memikir kembali, ini benar enggak yang saya lakukan, ya. Ini kalau salah berarti jangan ini nih, gitu ya. Jadi yang kita transfer sama anak-anak itu tentu hal-hal yang baik. Di depan anak-anak kita tetap profesional. Di depan anak-anak keburukan itu tak akan pernah kita munculkan, ya. Tapi di belakang itu kita perbaiki. Jangan lantas misalkan dari keburukan yang kita punya, kita lantas continue melakukannya. Justru yang sebaliknya itu pelan-pelan kita kurangi, bahkan kita hilangkan apa yang ada dalam diri kita, keburukan-keburukan itu, ya. Jadi yang dimunculkan adalah kebaikan-kebaikan kepada anak-anak atau murid-murid kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan kepahaman tentang agamanya. Ya, orang yang akan melakukan atau akan diberikan kebaikan, tentu Allah akan mempermudah jalannya di dalam memahami ilmu agama, ya. Makanya kalau belajar ilmu agama itu jangan pernah ada pikiran negatifnya, dia positif tinggi. Walaupun hari ini apa yang dijelaskan sama Ustaz nggak ngerti nih, ya. Tapi suatu saat itu akan kita pahami. Karena apa? Tulus zaman, menuntut ilmu agama itu tulus zaman, jauh atau lama. Ya, ibu bapak saja kalau sekarang dulu 4 tahun jadi sarjana, ya 8 semester kan lumayan waktunya lama. Belum lagi bisa ke S2, S3, ya kemudian sampai SL. Ya, jadi lama waktunya, tidak mau sebentar. Hari ini dikasih anak-anak juga sama, apalagi anak-anak. Hari ini kita beri materi matematika misalkan tambah. Ini anak belum paham sih, belum bisa dasar bodoh misalnya. Nah, enggak boleh. Ya, kita enggak boleh mengucapin hal-hal yang tidak baik karena itu adalah doa, ya. Kita balikin seperti Imam Makkah itu ketika dia bandel disumpahi sama ibunya, apa yang disumpahinya? Ya, ada yang tahu nggak? Imam Singapura yang sekarang jadi imam itu kan dulunya bandel disumpahi sama ibunya. Nah, itu dia doanya, ya. Makanya kalau ada anak kita yang bandel nggak bisa diem, kamu pintar amat sih, gitu ya. Harus sebaliknya ya. Iya, harus sebaliknya. Itu akan jadi doa. Ya, saya ngajarin diri saya sendiri, saya ngajarin istri saya juga seperti itu. Jadi kalau ada anak nggak bisa diem, anak pergi jajan, kamu pintar amat sih jajannya. Jadi selalu ada kata-kata yang positif, yang baik untuk anak kita. Karena itu doa, ya. Satu ucapan yang keluar dari seorang ibu, ya, orang tua, itu jadi doa yang mustajab. Ya, jadi hati-hati kalau ketika kita mengucapkan dalam mengajar. Makanya kami ada yang namanya manajemen classroom. Manajemen classroom itu di ilmu Al-Quran metode saya yang dipakai di sekolah itu ketika ada anak yang salah baca kita bacakan istighfar. Kemudian kata pokoknya hal-hal yang baik, ya. Selalu kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Anaknya baca misal qul huwallahu ahad, salah nih, tapi saya berikan 100 gitu, ya, supaya anaknya termotivasi. Saya udah bener nih, nanti kan pengen dapat 1000, nanti lagi pengen dapat 2000 dan lain sebagainya. Bahkan saya gak akan tanggung kalau misalnya hebat banget kamu, 1 juta untuk kamu, ini memang duitnya gak ada, tapi itu apresiasi yang memang bisa mempengaruhi anak itu semakin semangat dalam belajar. Apalagi online sekarang, ya. Kalau online luar biasa, kejenuhan anak-anak sudah kita rasakan. Orang tua banyak yang mengeluh, ya. Apalagi kalau memang pelaksanaan pembelajaran online ini cuma dikasih tugas, kumpulin. Anak-anak tuh nggak akan pernah dapetin ilmu yang kita ajarin. Ya 1 minggu kasih tugas 2 kali. 3 hari atau 4 harinya kita kasih materi. Walaupun 2 harinya bisa video call, 2 harinya lagi bisa lewat Google Chrome misalnya, ya. Besoknya lagi 2 hari bisa pelatihan. Nah itu jadi harus diselang-seling, nggak selalu kasih tugas. Kan kita diomongin tugas dulu kata bosan saya ngerjain dulu. Ya. Nah itu jadi kita harus pedulikan anak-anak, harus pakai perasaan ketika kita ngajar. Tidak harus kata bisa
jam pakai setengah jam, padahal itu adalah tanggung jawab dan hak anak-anak. 1 jam untuk pelajaran matematika misalkan, itu haknya anak-anak yang harus didapetin 1 jam, ya, karena ada porsinya masing-masing. Kita guru dapat hak dari anak-anak, bahkan yang sudah PNS dapat hak, ya kan? Kita mau nggak kalau lambat hak itu kita dapetin? Nggak mau ya. Gajian tanggal 2, tahunya tanggal 15 baru cair, nggak mau ya, karena banyak kebutuhan misalnya. Nah sama, anak-anak juga ketika mau mendapatkan ilmu dari kita nungguin jam 8 pelajaran Bu Anu mana ya, belum ada nih, ya nungguin. Yang jadi korban anaknya nggak dapetin hak ilmu yang mereka harus dapatin. Ya. Nah ini kultu wastighfaru hitanil baqra lil alimi yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi ila yaumil qiyamah. Di anna al-ilma yantafi'u bihi ba'da mautil alimi ila yaumil qiyamah. Aku berkata bahwa pengampunan ikan-ikan laut untuk orang alim, untuk orang yang berilmu, itu terjadi di masa hidup dan setelah wafatnya hingga hari kiamat. Ya, doa dan pengampunan dari ikan laut saja kita dapatkan semasa hidup dan setelah kita wafat. Jadi tidak akan pernah terputus ya doa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya ikan walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Nah, ini ya. Jadi sungguh luar biasa orang yang berilmu. Kalau sudah ilmu itu kita sampaikan, tentunya yang didapatin 4 poin tadi harus diiringi dengan rasa keikhlasan. Kalau terasa terpaksa, ilmu itu tidak akan nyampe sama anak-anak. Kita harus introspeksi diri ketika ada anak kita ajari kok nggak paham-paham. Apa ya? Mungkin ada ikhlas kita yang kurang nih. Ya, ikhlas kita yang kurang full saat kita mengajarkan anak-anak. Ya. Jadi, kalau sudah ikhlas kita mengajarkan ilmu, insya Allah Allah bantu ya transfer ilmu dari kita yang kita miliki untuk disampaikan kepada siswa atau anak didik kita. Ini ada tingkatan ikhlas dari seorang imam ya, pengarang kitab Masailul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantar. Ini ulama Bantar yang mengarang kitab Masailul Ibad. Dia menjelaskan ada 3 ikhlas, ada 3 tingkatan yang termasuk orang ikhlas. Yang pertama, tingkat ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia di masa tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta dan lain sebagainya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ikhlasnya tidak ada apapun yang dia inginkan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari gaji untuk ngajar, dia tidak mencari pujian untuk ilmunya, dia tidak mencari kecintaan dari setiap orang yang dikenalinya, tetapi hanya kepada Allah dia mengharapkan ridho dari setiap ilmu yang dia berikan dengan keikhlasan ini. Yang kedua, ini tingkat ikhlas yang kedua, melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala agar diberi bagian di akhirat, seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, menikmati berbagai macam kelezatannya. Ini tingkatan mungkin ada dari kita bagian yang kedua ini. Ikhlasnya kalau kita ngajar, kalau kita sholat, kalau kita baca Al-Quran, tentu kita ingin dapat bagian di akhirat. Ya serendah-rendahnya kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah itu tingkatan yang kedua. Jadi masih termasuk ikhlas ya, tapi tingkatannya yang kedua karena kita mengharapkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Wal murattibatu tsalitsah ya'malan lahi yu'tihi hadzan dunyawiyah. Nah, ini juga ada di kita ya. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberikan bagian duniawi, seperti kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Ya, tadi fadilah sholat duha, fadilah suratul waqiah kita baca adalah melapangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya kita ingin berikan bagian duniawi ya. Kita ingin berikan rezeki yang luas di dunia ini, tapi kita lakukan sholat duha. Ini termasuk ikhlas, tapi yang ketiga poinnya, yaitu 3 kriteria atau 3 poin ini tingkatan ikhlas mana yang kita mana yang ada pada diri kita ya. Saat ngajar kita ikhlasnya yang mana nih ya. Kalau ikhlasnya yang tingkat tinggi luar biasa ya, yang tingkat pertama itu kita ikhlas ngajar tanpa ada gaji, mau nggak? Ya, jadi yang kedua atau yang ketiga ya kita bisa raih dengan tingkat keikhlasan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu introspeksi diri ya setelah apa yang tadi disampaikan, kemudian kita perbaiki apa yang merupakan menjadi kesalahan, terutama kita sebagai guru yang Allah pilih sebagai manusia yang mulia, yang memiliki ilmu yang harus kita sampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu siswa-siswi kita. Terakhir, setelah kita punya ilmu, kemudian cara menyampaikan atau mentransfer ilmunya dengan penuh keikhlasan, baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita dapatkan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan untuk kita. Ya, bisa dengan hati, dengan lisan ataupun anggota badan. Ya, dengan hati ya tentu kita merasa bahagia. Ya, orang yang ketika dia merasa bahagia mendapat kenikmatan itu sudah termasuk orang syukur. Kita dapat gaji masuk di nomor rekening, kita bahagia, masuk syukur masuk di hati bahagia. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah lewat profesi kita jadi guru ngajar. Kemudian yang kedua, yang secara lisan yang minimal kita mengucapkan alhamdulillah sudah masuk ya. Tapi nggak usah pakai banget ya. Ini ada yang banyak salah gitu. Alhamdulillah banget saya dapat rezeki hari ini, besar ya. Nah, cukup alhamdulillah itu sudah menghimpun keseluruhan dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang anggota badan ya, setelah kita dapat transfer gaji, kita mengucapkan alhamdulillah. Mau dibawa kemana itu uang yang Allah berikan, titipkan kepada kita sebagai honor kita, sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau untuk kebaikan tentu Allah akan tambahkan. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu ya. Jadi dari ketiga kriteria atau ketiga anggota ini yang bisa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Baik yang hari ini sambil belajar jadi guru, ada yang bisnis online misalkan, Allah berikan jalan. Gajinya kecil kalau di sekolah bisa, tapi ada tambahan dari rezeki yang lain ya. Selalu kita positive thinking sama Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon ya. Rezeki ini yang bilang yakin Allah ganti dengan yang lain ya. Harus yakin gitu. Ini hari ini misal apa nih biasanya kalau di sekolah? Tunjangan ini hitam. Tapi dia punya bisnis, kayak Bu Ani punya bisnisnya maju, mungkin ini dialihkan nih. Ya, rezeki saya yang hilang dalam tunjangan di sekolah dialihin. Bisnis saya jalan, bisnis saya maju, sukses ya. Bahkan bisa membantu orang-orang menjadi karyawan dan dapatin atau merasakan ganti uang rezeki yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi itu ya, dari setiap apa yang kita lakukan tentu Allah akan memberikan balasan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Sebagai guru, lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena di masa depan anak-anak kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang
Pak, saya dulu kelas 2 diajar sama Bapak di Kampung Bawah 2, ternyata masih ingat sama saya. Ya, jadi berikan kesan yang terbaik untuk anak-anak supaya dikenang dalam memorinya. Saat kita ketemu, insya Allah mereka akan kenal. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadikan motivasi kita semua sebagai guru, sebagai orang yang berilmu, yang senantiasa mentransfer ilmu itu dengan ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mencintai dan memberikan kemuliaan itu kepada kita, tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.